Selamat Bu Desi, luar biasa ini. Tapi hidup ini kan ada benturan peradaban, benturan kepentingan, dan kadang-kadang ego manusia itu melupakan hampir semua hal. Apa benar orang tuh harus dimodernisasi? Kalau tujuannya kita tuh membangun manusia itu yang adil, bahagia, sejahtera, jangan-jangan suku kubu asli dulu, suku Dani sekarang, atau suku Inka di Amerika, dan banyak lagi suku-suku yang lain, justru lebih merasakan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan sesuai dengan standarnya. Gitu. Karena ayam burgo itu yang di hutan itu kalau dibawa ke kampung sungguh pun ditaruh di sangkar emas pasti stres. Dia akan lebih senang hidup di hutannya sendiri. Apakah Ibu punya pemikiran di satu sisi orang itu dimodernisir, di sisi lain dia tetap berada pada eksistensi sehingga tidak secara sungguh-sungguh tercabut dari realitas budayanya. Kalau Ibu suatu saat pergi ke Jepang, datang ke sekolah-sekolah modern, terutama jenjang SD, SMP gitu, itu papan tulis itu masih biasa, ada tersedia di semua ruangan dengan warna-warni. Indonesia sudah nggak ditemukan lagi itu. Jepang yang sudah luar biasa hebat justru masih menguasai itu. Padahal di ruangan itu juga tersedia IT pembelajaran modern. Gitulah. Apa komentar Ibu terhadap komentar saya? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita boleh memodernisasikannya, tetapi tidak akan meninggalkan budaya mereka. Gitu? Iya. Iya. Karena sulit sekali untuk jadi kita di sini memodernisasikannya bagaimana supaya mereka ini mengenal dengan kemajuan, tapi dengan budayanya tidak. Buktinya saja, khususnya kita di Kabupaten Musirawas Utara, pemerintah daerah sudah membangunkan mes untuk untuk anak-anak KAD, biar supaya mereka bersekolah. Jadi ini dipisahkan dari orang tua. Jadi apa hasil yang kita buat? Ternyata memang budaya nggak bisa dilepas. Jadi pemerintah ini mengharapkan agar anak-anak KAD ini mulai dari sekolah, kalau pendidikan anak usia ini kan nggak mungkin kalau tinggal di mes. Jadi sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas. Jadi di khususnya kabupaten kita itu sudah menyediakan mes dan disiapkan dengan bagus, bangunannya sudah permanen, sudah disiapkan kamar-kamar yang di sana tempat tidurnya dengan yang bagus, tempat tidur ada bantal, ada kasur semuanya, juga tempat mandi yang disediakan alat mandi dan juga pakaian, gitu, lemari, termasuk televisi. Tapi apa hasilnya? Itu tidak membuat anak KAD tinggal di sana. Karena kenapa? Karena budaya dia di luar gitu. Nah, jadi di sini bukan anak itu justru ya tadi ya yang sama halnya disampaikan pada Bunia, malah dihancurkan, bantal itu malah dirobek-robek, dimain-mainin. Jadi kapuknya itu sampai isi dalamnya, kasur bantal itu dimain. Jadi memang yang seperti itu nggak bisa. Jadi budaya mereka tuh nggak bisa. Ya, karena memang manusia itu berkembangnya secara dimensional dari ultra tradisional ke smart society. Tapi masing-masing punya nilai. Jadi semangat memodernisasi manusia itu mestinya juga ada batasnya. Iya. Kalau nanti semua manusia di muka bumi ini sudah modern, sehingga tidak ada lagi kubu, tidak lagi Baduy, tidak ada lagi suku Dani, suku Inka, dan banyak juga suku di belahan dunia manapun, dunia akan kehilangan. Ibu bisa membayangkan ketika semua masyarakat sudah menjadi modern, apalagi yang bisa kita jelaskan? Tidak ada lagi. Oleh karena itu maka menurut saya ada memang komunitas tertentu yang memang harus kita lestarikan.
Betul nggak? Betul. So kalau kita mungkin sekarang kalau dibangunkan mungkin mesnya dengan di alam mereka, mungkin dengan rumah pohon kali mungkin mereka bisa menerima kali ya. Nah kalau ini dibuat sebagus-bagusnya malah justru dihancurkan, dan sekarang malah tidak digunakan dan dimanfaatkan dengan yang lain. Iya, karena negara itu kan ego juga gitu. Dia bikin undang-undang pelestarian lingkungan, undang-undang cagar budaya gitu. Kalau banjir kritik kerusakan lingkungan. Padahal kalau mau bicara kearifan lingkungan, bicara warisan budaya gitu. Kita yang modern ini harus belajar dengan mereka. Saya ingat sekali di kampung saya itu dulu, kalau kita mandi di sungai, orang tuh diharamkan buang air besar itu di hulu mandi, tempat mandi itu nggak bisa itu. Kalau ada yang ketahuan buang air besar di hulu tempat orang mandi itu di sungai misalnya kan, orang kampung turun mandi di situ. Kalau ada ketahuan di hulu itu yang buang air besar itu kena hukum adat, keras sekali, gitu. Kalau kita sekarang kan sudah di mana-mana kan begitu kan? Karena itu maka ke depan itu juga kita tidak harus selalu menganggap bahwa orang-orang yang di hutan sana itu, yang nomaden itu sebagai terbelakang. Justru mestinya kita ke depan itu harus banyak belajar dari mereka, terutama dari segi kearifan lokal, warisan budaya, dan sebenarnya pelestarian lingkungan dan lain-lain. Lalu saya tertarik dengan lagu yang Ibu gubah itu. Tapi kalau Ibu berhenti di situ gitu, itu terlalu pendek berpikirnya. Apakah Ibu bisa berpikir misalnya ini dikonversi ke multibahasa? Coba ditawarkan, Ibu konversi di multibahasa. Mungkin kalau awal perlu agak sedikit modal lah gitu ya. Gitu. Apakah bahasa daerah atau juga mungkin bahasa global? Kalau memang itu sangat menarik pesan itu. Dan kalau Ibu klaim bahwa itu sudah ditelaah secara akademik selevel disertasi, saya yakin penilaian orang terhadap karya yang Ibu hasilkan untuk keperluan pembelajaran di TK itu akan bermanfaat. Apakah Ibu punya pemikiran ke arah itu? Ya, itu sudah dari awal memang. Karena kenapa? Memang rencananya ini dari pribadi, bahwasanya ini bukan hanya buat kita sendiri seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu jadi sudah meminta bantuan teman, bahwasanya dengan lagu ini bukan dengan lagu bahasa Indonesia saja, tapi juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi dalam proses dalam perekaman, dan juga Desi lagi belajar, takutnya nanti bahasanya yang salah. Makanya untuk yang di barcode yang Desi buat ini, itu baru yang menggunakan bahasa Indonesia. Insya Allah nanti ke depannya ini memang kita buat mulai yang pertama sekali menggunakan bahasa daerah, yang kedua melanjutkan daripada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Masih dalam cengkok yang belum pas buat melafazkan bahasa Inggris dan bahasa Arab itu, juga dengan bahasa daerah. Mungkin nanti Desi harus belajar lebih dulu, setelah itu baru bisa direalisasikan. Jadi untuk yang sekarang baru direalisasikan hanya menggunakan lagu berbahasa Indonesia. Baik, ini luar biasa ini ya. Tapi kita itu memang ada keinginan untuk bagaimana era emas anak usia dini itu dioptimasi. Tapi dunia orang dewasa itu berbeda dengan dunia anak-anak. Karena sehebat apapun orang dewasa ingin memanusiakan anak TK itu, pasti gap persepsi itu ada. Dunia kita itu beda dengan dunia mereka, gitu. Dan itulah kadang-kadang yang suka saya kritik, gitu. Saya setuju itu latihan lomba dai cilik, setuju saya, gitu. Lomba mungkin juga penyanyi cilik, saya setuju, gitu. Tapi apakah itu sudah benar-benar dikaji sehingga memunculkan kontinuitas? Dai-dai yang hebat sekarang itu bukan berasal dari cilik itu. Tidak ada seorang pun dai-dai hebat sekarang itu, termasuk beliau itu.
Dia dari cilik. Penyanyi-penyanyi yang hebat sekarang tidak ada seorang pun berasal dari penyanyi cilik. Gitu. Kenapa? Karena biasanya dia stagnan sampai remaja. Dan belajar dari dua pengalaman itu, saya yakin juga nanti upaya-upaya itu akan stagnan di masa remaja. Sangat mungkin belum ditemukan teori bagaimana orang melatih penyanyi menjadi penyanyi cilik dia sehingga tetap sampai ke seusia Titi Puspa pun masih menjadi penyanyi, gitu. Atau dia melatih seseorang menjadi dai cilik sampai ke selevel Zainuddin MZ, gitu. Agim Zainuddin MZ udah ada yang hebat sekarang itu, termasuk beliau ini itu bukan dari cilik itu, gitu. Udah dewasa semua itu. Karena itu maka era emas yang kita agung-agungkan itu tidak bisa dibuktikan untuk dua ranah tadi. Kira-kira kelemahannya apa itu? Ini pertanyaan terakhir saya. Baik, Prof. Terima kasih Zin. Maksud kelemahan daripada proses membelajarkan itu, sehingga tidak jadi konsistensi. Orang melatih dia menyanyi, penyanyi cilik terkenal, tapi stop sampai remaja, mestinya kan dia bisa continue. Saya yakin ada yang salah. Kira-kira apa yang salah? Mungkin ibu bisa berimajinasi. Saya juga nggak paham jawabannya. Iya, kesalahannya mungkin dari semangat dari diri sendiri gitu, Prof. Jadi Ya. jika kita memang ada motivasi diri sendiri dan visi misi daripada diri kita sendiri, maka itulah yang membuat daripada tujuan kita akan tercapai. Iya, itulah kritik besar Tom Hoek itu. Anak-anak yang dilahirkan abad ke-21 dididik orang yang lahir abad ke-20 menggunakan kurikulum abad ke-19 dan cara belajar abad ke-18. Jadi cara belajar ke-18 itu kan drill, dilatih, ya, stimulus respons, kan begitu kan? Karena itu maka kita itu bolehlah, misalnya guru bercerita, oh enak sekali mendidik anak dulu gitu, anak sekarang itu, wah gitu. Itu salah. Anak-anak sekarang tidak bisa lagi dibawa dengan cara dulu. Standar anak saya itu beda dengan standar saya dulu, nggak bisa lagi. Tapi kalau mengatakan bahwa anak-anak dulu lebih pintar daripada anak sekarang, nggak ada itu. Saya bandingkan aja anak-anak kita SMP sekarang dibandingkan dengan kita SMP dulu gitu. Atau anak-anak S1 sekarang dibandingkan dengan anak-anak dengan kita waktu S1 jauh lebih jago mereka dalam multi perspektif. Nah sekarang itu bagaimana kita bisa mengharmonisasi antara realitas yang ada karena tekanan lingkungan ilmu pengetahuan teknologi pada satu sisi, lalu ada nilai-nilai pribadi yang ingin dipetahakan di sisi lain. Karena kita biasanya justru mengagungkan sejarah pada zamannya, padahal zaman itu terus mengalami pergeseran. Baik.